So, hello everyone. So this is the very first podcast that we have do, and it will be an interesting podcast because the topic that we're going to talk about it sounds exciting for those of you guys that want to hear about medical student lifestyle. And this podcast is going to be fun, guys. So follow us. This will be it. But before we go to tell you about our podcast, let's we introduce ourselves first. Hello everyone, my name is Nadia Keisha Rahayu and today I will be the host of this podcast. Hello everyone, I am Maria Sri Kuryawati and I will be the host too. Yay! So, you guys already curious who is our guest star? Can you guess it, guys? Who is our guest star, okay? I heard before that she is from Malahayati. Yes, Maria, you're right. She's from Malahayati, the young, pretty, and smart girl. Let's welcome our guest star, Kak Farah Ulia. Yay! Hello, Kak. Hi, hello. Okay. Before we start this podcast, can we introduce ourselves first so that you can recognize us? Okay. Hi, Kak. I'm Nadia Keisha Rahayu, and you can call me Keisha. And this is my friend Maria. She's accompanying me to do this podcast. Hello Kak, my name is Maria Sri Kuryawati and you can call me Maria. Hello Keisha and Maria. Hello Kak. Okay. Hello, Kak Farah. How's it going? Your life or something? Ya, alhamdulillah, it's good, baik-baik aja. Terus kalian gimana? We are feeling good. Yeah. We are so happy Kak that you can come in this podcast. Ya, aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Keisha dan Maria karena udah bersedia untuk mengundang aku di dalam podcast kalian. Okay, Kak. Continuing our podcast, can you introduce yourself first and then tell about your daily life as a medical doctor or anything so that we can get to know you better? Oke, perkenalkan nama saya Farah Ulia Swedana, biasa dipanggil Farah. Jadi mungkin beberapa dari kalian di sini ada yang penasaran gimana sih kehidupan jadi mahasiswa kedokteran, gimana sih jadi dokter itu. Perjalanan jadi dokter itu cukup panjang ya, nggak seperti sarjana-sarjana lainnya. Perjalanan jadi dokter ini ditempuh selama waktu kurang lebih 6 tahun. Untuk 4 tahun pertama itu kita melaksanakan namanya sarjana. Untuk mengambil gelar sarjananya, sarjana kedokteran itu sama seperti gelar sarjana lainnya, sarjana ekonomi, hukum, atau sarjana ilmu komunikasi. Nah setelah itu kita masih melaksanakan pendidikan lagi selama 2 tahun. Nah pendidikan itu disebut dengan koasisten atau biasa disebut dengan kami disebut dengan dokter muda. Di sana kita kayak melaksanakan magang di rumah sakit jejaring yang memang bekerja sama dengan universitas tersebut. Nah kebetulan yang bekerja sama dengan universitas kami itu ada rumah sakit di kota Metro. Nah setelah itu kita juga di sana magang sambil belajar bersama dengan dokter spesialis. Tapi di sana kita nggak digaji, nggak seperti kayak fakultas lain mungkin digaji ya. Nah setelah itu masih panjang perjalanannya. Setelah kita lulus dari koas itu, kita masih harus melakukan ujian. Ujian itu namanya UKMPPD atau ujian kompetensi program profesi dokter. Nah di situ kita harus lulus ujian tersebut. Kalau kita nggak lulus, kita harus mengikuti ujian tersebut sampai lulus. Alhamdulillahnya lagi, aku udah selesai mengikuti ujian tersebut di bulan Agustus dan aku sudah lulus menjadi seorang dokter. Dan saat aku koas kemarin, aku melaksanakan koas sambil nyambi S2 Magister Kesehatan Masyarakat. Jadi sekarang aku sudah mendapatkan gelar dokter dengan Magister Kesehatan Masyarakat. Wow, that is so mind-bending, Kak. Okay, can you tell us more about KMPPD? Oke,
UKM PPD atau uji kompetensi program profesi dokter. Itu ujian yang 1 tahun dilaksanakan selama 4 kali. Nah, kebetulan aku kemarin dapatnya di bulan Agustus. Aku selesai koas di bulan Juni. Di ujian itu kita melaksanakan 2 kali ujian. Ada ujian CBT, ujian yang kita kayak biasa, ujian paper based, dengan ada ujian praktek atau OSCE. Nah, semua itu kita lakukan selama kurang lebih seminggu rentan dari OSCE atau CBT-nya tersebut. Nah, di situ kita juga nggak selamanya semua orang bisa lulus. Jadi itu memang sangat keras ya perjuangan untuk ujian UKM PPD itu, karena materi-materi yang harus kita pelajari itu cukup banyak, karena ada paper base-nya dengan kita harus ada ujian prakteknya gitu. So, what is the difficulties of being a medical student, Kak? Kalau susah ya banyak susahnya, cuman pendidikan kedokteran itu indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Jadi kalau susah sih nggak terlalu banyak, cuman senangnya sih yang lebih gimana ya, karena memang ini impian aku dari aku TK, aku memang pengen jadi dokter, jadi aku kayak senang aja gitu. Memang ada suatu kebanggaan saat kita ketemu pasien dan pasien itu manggil kita dengan kata-kata ibu dokter atau bapak dokter gitu. Jadi kayak ada proud of myself gitu loh, kayak seneng banget loh rasanya. Dan juga waktu kemarin aku disumpah di Universitas Malayati, Wakil Ketua ID Lampung sekaligus menjabat menjadi Wakil Bupati Lampung Tengah itu Bapak Dr. Ardhito Wijaya. Beliau bilang ke kami, kalau udah jadi dokter, kalau bisa jangan langsung kerja. Kenapa? Jangan langsung menikah. Kenapa? Karena kalian harus cobain dulu kerja itu seru. Dan juga kalau udah jadi dokter jangan takut kita itu nggak dapet jodoh lah istilahnya. Pasti bapak dan ibu-ibu dari teman-teman kalian itu banyak yang mau ngejodohin sama kalian gitu. Itu sih setelah aku pikir-pikir, oh bener juga gitu. Oh yeah, you're so amazing, Kak. You can manage your time so well. Oh my God, it's so interesting. So, what's your preparation for all of this and what's your motivation to keep your spirit? Kalau motivasi aku untuk tetap menjalani kehidupan kedokteran yang mungkin agak susah ini, ya my family of course, mami dan papi aku mau berterima kasih banget kepada mereka berdua, karena mereka berdua itu aku bisa menggapai cita-citaku menjadi seorang dokter. Dan juga untuk gimana sih caranya untuk menjadi dokter ini, karena aku memang dari TK memang impianku menjadi seorang dokter. Dan semua orang kalau nanya kamu mau jadi apa cita-citanya nanti, sampai aku SMA pasti aku selalu menjawab jadi dokter. Jadi cita-cita aku dari TK sampai SMA itu nggak pernah berubah. Jadi aku memang udah mempersiapkan diriku, mental, serta jangan lupa finansial itu pasti. Makanya kita harus banyak-banyak berterima kasih sama orang tua kita yang udah nyekolahin kita, karena nggak sedikit biaya yang dikeluarin untuk kita sekolah sampai sekarang. Apalagi kalau misalnya kalian nanti akan masuk ke dunia kedokteran yang bukan dari basicnya dari perguruan tinggi negeri, itu memang lebih agak menguras kantong lah ya kalau memang dari swasta. Jadi ya aku mau terima kasih banget sama mereka berdua. Terima kasih karena sudah melahirkan aku. Aku juga bangga karena aku pernah lahir dari mami dan papi aku gitu. Wow. So you always learning new things and to be better self. That's awesome. So, Kak, anyway, do you have a boyfriend? If you have a boyfriend, how you manage your college life balance, and what is your to handle your stress? Aku
Ya, aku punya pacar. Tapi waktu aku pacaran sama dia dulu lama dari SMA. Wow. Tapi pas aku di semester 2 aku sempat udah putus renggang sama dia. Terus nggak lama abis selesai koas, nih aku malah jadi cerita nggak apa-apa ya. Selesai koas tiba-tiba saat aku lagi koas, udah di tengah-tengah koas, aku balikan lagi lah sama pacar aku ceritanya gitu. Nah sekarang aku memang masih sama dia. Jadi aku di kuliah itu memang nggak full gitu sama cowok aku, karena cowok aku tuh dulu kuliahnya di luar, jadi aku LDRan sama dia. Jadi ya aku bisa aja gitu menghandle gimana waktu belajarku, gimana waktu mainku, gimana waktu aku kan kalau zaman sekarang kan sleep call lah ya, kalau kata orang anak-anak zaman sekarang sleep call atau video call sama pacarnya itu ya bisa ke-handle, nggak sesusah kalau kita mungkin punya pacar yang ada di deket kita lah, di samping kita ya. Jadi kan bucin terus lah kalau kata orang gitu. Gitu sih. So Kak, where is your senior high school? Aku dulu di SMA IT Arehan, sama kayak Miss Rani dulu. What is your preparation in study? Preparation ya. Waktu dulu aku mau masuk fakultas kedokteran, aku nggak pinter matematika, fisika, kimia itu aku nggak bisa sama sekali yang hitung-hitungan. Jadi memang untuknya juga kedokteran ini lebih banyak ke daerah yang hafal-hafalan ya, biologi aku bisa banget kayak gitu. Jadi ya aku les aku dulu lesnya di GO. Kalau nggak salah sama Miss Rani juga kelas di GO bareng. Terus aku kayak ada ikut kayak les online atau baca-baca di buku-buku aja sih, buku-buku yang untuk persiapan sekolah kedokteran gitu sih. Ya termasuk beruntung juga sih aku bisa masuk kedokteran karena aku merasa aku nggak terlalu yang sepintar orang-orang gitu. Okay, Kak, I want to ask something. Oke, boleh? So, because we're still teenagers, kan, and then like sometimes we confuse how to keep being studious or to handle our stress out because all of this studying, and next week we have a final exam. So do you have some advice for us? Stres ya. Kalau stres, pertama kita harus tahu dulu stres itu apa sih. Stres itu ada suatu reaksi yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri secara fisik maupun emosional. Itu karena kita mendapat suatu tekanan atau kesulitan dalam menghadapi sesuatu. Nah, misalnya si Keisha ini kalau zaman sekarang kita sebutnya healing ya. Healingnya orang-orang tuh beda. Misalnya healingnya Keisha ini dengan cara shopping ke mall atau kulineran atau ya makan lah gitulah ya. Nah, terus kalau healingnya Maria ini beda. Misalnya dia lebih ke going to the beach, atau misalnya olahraga, nge-gym, atau misalnya hiking ke gunung. Nah, kan kita beda-beda ya healingnya. Jadi kita harus tahu gimana cara kita menghandle stres kita sendiri. Nah, memang masa-masa dari SMA menuju kuliah itu masa-masa yang zaman sekarang bilangnya labil, masih moodnya masih belum stabil, terus masih kadang iya kadang enggak seperti itu. Walaupun sebenarnya stres ini nggak cuman terkena di kita yang masih remaja mau ke dewasa muda, bisa juga ke anak kecil atau orang-orang yang sudah dewasa. Nah, kalau misalnya dari healing yang kalian udah sebutkan itu, yang aku sebutkan tadi itu nggak ada yang mempan juga, saranku harus segera cari pertolongan dengan cara kita harus konsultasi ke psikolog atau psikiater yang ada. Jangan takut, jangan malu dengan persepsi orang, karena yang tahu diri kita sendiri adalah diri kita, bukan orang lain, nggak usah dengan kata orang lain. Dan stres itu nggak boleh dibiarin, karena stres itu bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah lagi, bisa sampai ke depresi. Jadi kalau memang kita ngerasa udah stres maksimal, kita harus cepet-cepet cari pertolongan dan berobat. Okay, Kak, thank you. Take your consult.
Okay, Tina. So, can you tell us a little story about your koas? Oke. Koas ya, koas itu panjang sih perjalanannya. Udah kita koas magang, ngikutin dokter-dokter spesialis, itu kita nggak dibayar lagi, istilahnya nggak di gaji selama 2 tahun. Tapi memang seru koas itu. Kita tahu semua berbagai macam penyakit. Kita mengikuti dokter-dokter spesialis, spesialis bedah, spesialis THT, mata, kulit, sampai spesialis kejiwaan. Di koas tersebut juga nggak semuanya berjalan mulus ya. Banyak roller coaster lah. Jadi kadang-kadang kita ada suatu trouble dengan keluarga pasien, dengan pasiennya, atau dengan dokter dan perawat-perawat yang ada. Cuman karena kita enjoy menjalani koas ya, rasanya kayak cepet banget sih berlalunya, walaupun memang berat. Kita harus jaga, kadang-kadang jaga itu bisa 24 jam sehari, atau kadang-kadang bisa 8 jam sehari gitu. Tapi memang seru, pengalaman yang tidak terlupakan, tapi nggak mau diulang lagi. Udah cukup 1 kali itu aja. Okay. Is there any unforgettable memories in your class? Why? Memori ya. Di sana sih banyak sih memori yang nggak terlupakan. Kayak kita jadi lebih bisa mengenal orang, kita bisa mengenal seseorang menjadi lebih baik gitu ya. Kayak kita ngobrol saat aku ada di stase kejiwaan, aku ngobrol sama orang, aku bisa tahu orang itu gimana, orang itu sakitnya apa. Dari cara dia jalan pun aku udah tahu, oh dia ini, oh dia itu. Kalau dulu kayak aku masih SMP SMA ya, aku ngobrol sama orang kayak kalian, ngobrol biasa aja gitu ya, nggak ada pikiran dia sakit apa segala macam ya. Tapi memang seru sih. Dan juga di sana aku merasanya aku kayak udah resmi gitu menjadi dokter, walaupun masih dokter muda gitu ya. Pasien-pasien juga manggil aku dokter, bu dokter. Jadi kayak bangga banget deh aku. 6 tahun aku kuliah sambil kerjanya 2 tahun ini aku bisa jadi dokter gitu. Oh, can you still play with your friends at the time? Masih banget. Aku karena koasnya di Metro, memang kadang-kadang kalau aku sempat, aku seminggu sekali atau 2 minggu sekali aku bakal nyempetin pulang karena aku tinggal di Bandar Lampung. Kadang-kadang aku main, kalau misalnya aku lagi koas, lagi gak ada kegiatan koas, aku main sama teman-teman koasku. Kalau misalnya aku lagi pulang ke sini, aku main bareng Miss Rani, bareng teman-teman SMP ku, teman-teman SMA aku. Itu nggak membuat kalian nggak bisa ngobrol sama orang, nggak bisa bertemu sama orang, enggak sih. Cuman memang kadang-kadang ada suatu stase yang membuat kalian nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Kalian harus tetap di rumah sakit itu. Pernah sih aku sampai seminggu di rumah sakit itu nggak pulang-pulang karena sedang stase yang sangat-sangat berat. It's difficult sometimes. So, how do you divide your time to study, class, play, and rest? Kalau belajar sih aku tipe orang yang belajarnya nggak harus yang sampai seharian aku harus belajar gitu, enggak ya. Aku belajar seperti biasa aja. Aku belajar kalau kadang-kadang kalau memang mau ada ujian, ada tugas, aku baru belajar. Enggak yang orang setiap hari harus belajar 1 jam sekali, enggak. Dan juga kalau misalnya aku ngerasa aku udah stres, aku capek belajarku terlalu lama, aku bakal nyari kesibukan lain sih, nyari waktu istirahat. Walaupun kita nggak bisa kan waktu istirahat kita lebih banyak daripada waktu belajar kan. Jadi paling aku istirahat, tiduran, main HP gitu. Untuk main juga waktu aku koas kemarin aku main nggak terlalu banyak sih. Cuman aku seringnya main waktu di Metro aja. Kalau di Bandar Lampung itu aku kadang-kadang aja kan pulang ke sini. Jadi main mungkin nggak terlalu yang setiap hari. Kalau untuk tidur memang kalau dari dokter tidurnya itu bakal terganggu sih, nggak bisa walaupun kita
mau tidurnya enak nyaman gitu nggak bakal bisa sih, karena kadang-kadang ada dokter yang menelpon gitu, nelpon kita untuk tiba-tiba ke rumah sakit, atau kadang-kadang ada jadwal pergantian jaga yang tiba-tiba mendadak gitu sih. Cuman kalau memang lagi waktunya libur, aku bisa tidur tuh satu hari bisa sampai hampir 10 jam mungkin aku tidur. Gitu. So, what is your favorite stase and why? Favorit stase aku seneng banget pas di stase kejiwaan sih, psikiatri. Di sana aku jadi tahu orang yang kelihatannya normal di depan, pas masuk, oh ternyata dia sakit gitu loh. Jadi memang kita tuh nggak boleh dan judge by cover ya, nggak boleh ngelihat orang dari ini aja, apa namanya, sepenglihatan kita aja. Kita nggak tahu isi dalam hatinya gimana, kita nggak tahu perasaannya gimana. Saat kita udah ngobrol sama mereka, oh kita baru tahu, oh ternyata dia sakit, oh ternyata ini yang dia rasain. Jadi kadang-kadang kalau mereka cerita, aku kayak ngerasa, oh ya ternyata dia ngerasain itu ya, ternyata itu kayak benar-benar seru lah pokoknya stase kejiwaan itu. So do you have any future goals? Aku kan abis dari dokter ini, aku bakal ada 1 tahun lagi namanya internship itu, atau masih tetap sama magang, tapi ini digaji nggak kayak tadi. Nah tapi setelah itu mungkin aku pengen lanjut sekolah kalau aku memang ada biaya lebih dan orang tua aku masih bisa membiayai aku pengen lanjut sekolah spesialis. Amin, semoga terwujud. Kalau memang belum bisa, aku ya bakal bekerja seperti biasanya sih, kerja dulu. Kan kita harus memang orang tua nggak bisa kita membalas budi orang tua, cuman kan kalau kita udah dapet gaji, biasanya kan kita kayak senang gitu, kita bisa ngisihin gaji kita untuk orang tua kita gitu. So, what is specialist want you take? Semoga aku pengen jadi spesialis anestesi. Wow. Semoga. Amin. Amin. And do you know, my friends Maria is also want to join our class. So, can you give me some tips and tricks to be a medical student? Oke, Maria, tips and triknya pokoknya kamu belajar aja, tapi belajarnya jangan terlalu dipaksain. Belajar terus, motivasi diri kamu sendiri, terus kamu harus nyemangatin diri kamu, saya pasti bisa, saya mau jadi dokter gitu. Dan kalau udah masuk ke dunia kedokteran, udah masuk ke fakultas kedokteran, jangan menyerah, jangan sedih, jangan stres, pokoknya harus semangat terus, karena memang dunia kedokteran itu cukup keras lah ya perjuangannya, belajarnya kadang dari jam 7 sampai jam 4 sore nggak pulang-pulang demi nungguin dokter dan belajar terus-terusan. Belum lagi koasnya yang lumayan lama sama 2 tahun, sedangkan teman lain udah jadi dosen, ada yang udah jadi guru, ada yang udah jadi PNS, atau ada yang udah kerja di perusahaan. Kita masih bergelut dengan koas yang nggak digaji itu, yang kita masih belajar terus-terusan. Lalu setelah itu ada lagi UKM PPD yang lumayan susah juga, ada OSCI dan CBT-nya, ada yang paper base-nya. Lalu setelah itu baru kita lulus bisa menikmati hasil perjuangan kita menjadi dokter. Dan jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan jadi dokter itu gajinya pasti besar ya. Kalau untuk kita yang masih fresh graduate, mungkin ya gajinya masihlah sama dengan fresh graduate lainnya. Tapi kita harus berpikir kita jadi dokter ini bukan untuk dapat gaji, tapi untuk kemanusiaan, untuk kita membantu orang lain. Okay, wow, that's so good ya Kak. Lastly, do you have anything to say to us, our friends? Untuk Kisha, Maria, dan teman-teman lainnya, jadi dokter aja nggak apa-apa di sini, di Indonesia
Indonesia ini juga masih banyak kekurangan dokter, walaupun masih banyak konvensional dari semua dokter-dokter di Indonesia ya, masih banyak lah, ada banyak problem gitu dengan kedokteran di Indonesia. Tapi insya Allah kalau misalnya kalian jadi dokter, aku jadi dokter, banyak dokter-dokter baru, dokter-dokter muda, kita bisa memberikan suatu terobosan baru lah ya, nggak kayak dokter-dokter mungkin karena dokter-dokter sekarang sudah berumur atau sudah dewasa. Dan kita yang kata yang kalian yang generasi Gen Z ya, generasi Z lah itulah ya, itu bisa memberikan terobosan dan inovasi terbaru lah. Jadi nggak apa-apa, pokoknya semangat terus. Kalau dari kalian ada yang mau jadi dokter, aku doakan semoga kalian sukses terus, bisa menggapai cita-cita kalian. Ada yang mau jadi dokter, jadi guru, dosen atau apapun itu, silahkan. Dan jangan lupa banyak-banyak terima kasih dengan orang tua kalian, karena orang tua kalian yang udah menyekolahkan kalian dari dulu, dari masih TK sampai sekarang. Dan mungkin nanti kalau misal kuliah udah banyak yang ada yang kuliah di luar negeri atau di luar kota atau di atau di Lampung ini sendiri ya. So guys, from this podcast, we can get a lot of new experience and lesson, like we can know how a medical student handle their time and how to be a medical student. Okay, that brings us to the end of this podcast. Thank you for Kak Farah to joining this podcast, and we hope the value brought to the audience by this podcast was beneficial to you. As always, thanks for listening to Kimar Podcast.